Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini bersama dengan saya Anas Fatwahi dan Ustadz Bapak Setiawan. Insya Allah pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keinginan. Bagaimana sih keinginan yang seringkali muncul di dalam diri kita dan bagaimana sikap kita menyikapi keinginan tersebut apabila kita coba hubungkan dengan Al-Quranul Karim. Baik, langsung saja kita tanya kepada guru kita Ustadz Eko Setiawan. Ustadz, kan dalam keseharian bahkan mungkin setiap saat kita seringkali muncul keinginan. Betul. Nah, sebenarnya menurut Al-Quran bagaimana sih kita menyikapi keinginan tersebut? Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ridha Allah dimanapun berada. Jadi pertanyaan Ustadz Ustadz, Anas ini kan umum ya, bahwa memang semua manusia pasti punya keinginan. Terus yang kedua saya tanya nih, ini sebelum kita masuk pertanyaannya. Jujur saja, kadang-kadang ketika keinginan kita tidak terwujud, itu biasanya manusia itu kecewa atau menerima. kecewa. Oke. Jadi dasar dari semua kekecewaan, kekhawatiran adalah ketika manusia itu tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Betul. Ya. Mari sekarang kita buka menurut Al-Quran. Kira-kira menurut Al-Quran itu yang sebenarnya itu bagaimana? Ya, baik. Pertanyaan saya, kita hidup di dunia ini menurut Ustaz itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Ya, kita hidup di dunia ini kan keinginan Allah. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 30 menyampaikan kami hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Berarti apapun yang kita lakukan, kan logikanya sebenarnya harusnya mengikuti keinginan Allah. Betul nggak? Berarti pertanyaan kedua, terus keinginan manusia itu yang benar itu apa? Ya, keinginan manusia yang benar itu adalah mengikuti apa yang Allah inginkan. Benar nggak? Berarti kesimpulannya apa? Apapun yang dilakukan, kalau manusia itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, kira-kira menurut Ustaz Anas, ada manfaatnya nggak? nggak ada. Nggak ada. Dan padahal pertanyaan terakhir, bisa nggak kita itu akan bahagia kalau tidak mengikuti keinginan Allah? Harusnya kita akan terus bahagia. Bisa nggak kita akan bahagia kalau kita tidak mengikuti keinginan Allah? Bisa nggak kita akan bahagia kalau tidak mengikuti keinginan Allah? Tidak bahagia. Ya kan pernah. Dan sebenarnya jebakannya adalah seakan-akan manusia itu akan bahagia kalau keinginannya terwujud kan? Enggak. Kenapa? Karena keinginan manusia itu tidak akan pernah ada batasnya. Setelah dia menginginkan sesuatu terwujud, maka dia pasti akan keinginan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Makanya Allah kunci. Berarti yang selama ini orang kejar dalam mengejar keinginan, itu tuh ternyata bukan kebahagiaan. Tapi hanya kesenangan yang seolah-olah itu akan menjadi kebahagiaan. Padahal itu bukan. Karena kebahagiaan yang benar itu Allah berikan setelah manusia itu mau mengikuti apapun yang Allah inginkan. Jadi saya contoh sederhana ya. Allah tuh ingin kita sabar di dalam menjalani ujian. Kan sabar itu kan perintah Allah ya, dan keinginan Allah. Maka sampai Allah berjanji Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti sebenarnya kalau benar-benar kita sabar mengikuti keinginan Allah dan dasarnya memang karena Allah, pasti meskipun dalam kondisi tidak sesuai pun, insya Allah dia akan tetap bahagia. Karena Allah akan membersamai dia. Nah ini kan perlu praktek, ya, perlu pembuktian kan. Dan silakan Bapak buktikan. Saya insya Allah dalam beberapa channel YouTube banyak, saya sudah mengajarkan caranya sabar. Berarti nanti ketika Bapak Ibu diuji, meskipun tidak sesuai keinginan, tapi kalau Bapak Ibu benar-benar sabar, insya Allah akan tetap bahagia. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya silahkan manusia mempunyai keinginan. Ya. Tapi ketika keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka harusnya secepatnya sadar kita mengikuti keinginan Allah. Atau dalam istilah kalimat dalam Al-Quran, secepatnya kita berserah diri kepada Allah. Apa itu berserah diri? Menyesuaikan dengan apapun yang Allah ingin. Jadi begitu Ustaz. Ya, berarti, bisa kita garis bawahi bahwa pada saat kita memiliki keinginan, Ya, maka sesegera mungkin keinginan tersebut kita sesuaikan dengan keinginan Allah. so Nah, untuk mengetahui keinginan Allah itu apa, itu gimana? sederhana saja. Niat awal dalam melakukan segala sesuatu, itu niatnya karena hasil atau hanya menjalankan perintah Allah. Ya dong, misalnya kita ikhtiar nih, misalnya si fulan sakit pergi ke dokter.
Dia pergi ke dokter itu sebenarnya niatnya, keinginannya itu supaya sembuh atau hanya menjalankan perintah Allah. Kalau dia niatnya supaya sembuh, terus jadi tidak sembuh, maka wajar jadi kecewa kan? Tapi kalau niatnya hanya menjalankan perintah Allah, ya insya Allah mau sembuh mau tidak, targetnya bukan itu. Tapi benar-benar bersabar di dalam menjalani sakitnya itu. Maka saat itu muncullah kebahagiaan, maka otomatis Allah akan sembuhkan lewat tangan dokter tersebut. Baik. Berarti sebenarnya pada saat kita memiliki keinginan, Ya, cara untuk menyesuaikan dengan keinginan Allah adalah yang pertama kita merubah niat nih. Di mana niatnya itu adalah semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. dan memang kan kita diciptakan di surat Az-Zariyat ayat 56 memang seperti itu. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Jadi sangat-sangat wajar manusia itu akan bahagia kalau sesuai dengan tuntunannya kan. Karena nggak mungkin mobil bisa awet kalau tidak mengikuti tuntunannya. Ya, Ya betul. nggak mungkin manusia bisa hidupnya tenang kalau tidak mengikuti petunjuk Allah. Jadi ternyata memang Allah menurunkan Al-Quran ini agar manusia itu bahagia. Dan di dalam Al-Quran ada namanya petunjuk-petunjuk. Tapi karena manusia diberikan pilihan, maka silakan pilih mau mengikuti keinginannya atau mau mengikuti petunjuk Allahnya. Berarti kalau ingin bahagia, maka keinginan itu harus mengikuti petunjuk Allah. Kemudian Ustaz, untuk misalkan gini, saya punya keinginan nih, kemudian sadar, ingin sesuai dengan keinginan Allah. Berarti kita berusaha untuk merubah niatnya yaitu atas dasar perintah Allah. Tuh, saya berusaha untuk merubah, oh ini saya niatkan untuk Allah. Nah, Oke, untuk kita bisa mengetahui atau apa sih tolak ukur bahwasanya niat kita ini sudah benar-benar sesuai dengan perintah Allah. oke. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tolak ukurnya, pasti satu dalam menjalani proses itu dia akan tenang. Tenang. Yang kedua dia tidak akan kecewa terhadap apapun yang Allah putuskan. Karena dia sadar bahwa yang dia lakukan hanya ikhtiar, keputusan tetap yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, dalam kondisi apapun orang itu akan selalu mudah ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan. Mudah ridho. Ya, karena kan memang dia sadar, oh memang Allah misalnya gini ya, saya punya masalah nih, belum selesai, oh memang Allah belum menginginkan. Tapi Allah ingin apa? Kamu tetap istiqomah berikhtiar. Tapi ikhtiarnya bukan dalam rangka menyelesaikan, tapi hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nah, sikap-sikap ridho seperti itulah yang akan memunculkan rahmat Allah. Yang akan memunculkan pertolongan Allah. Sehingga meskipun orang itu punya masalah, tapi karena hatinya tenang, hatinya damai, maka dia tidak akan merasa bermasalah dengan hal itu. Kemudian kalau misalkan kita berusaha untuk, sesuai dengan niat perintah Allah, ternyata hati ini belum juga tenang. Betul, mungkin nggak kalau kita tidak melakukan itu karena Allah, hatinya tidak tenang. Kan hati tidak tenang itu kan gara-gara kita ingin keinginan kita terwujud, tapi belum terwujud. Tapi kalau misalnya kita sudah ngikuti keinginan Allah, ya memang belum saat jalani saja. Jadi gini ya, ketenangan hati itu muncul. Kenapa? Karena kita memang sadar bahwa kita ikhtiar itu keinginan Allah. Hati tidak akan pernah tenang kalau kita fokus selalu apa yang kita inginkan. Berarti kalau hati kita belum tenang secara tidak langsung, Cek saja. berarti niat kita masih salah. Ya, biasanya begitu. Kenapa dibuat seperti itu? Biar kita sadar, kita tuh ngikuti petunjuk atau tidak. Kan cirinya orang ngikuti petunjuk kalau di Al-Baqarah ayat 38 kan, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Karena memang diberikan oleh Allah ketenangan. Dan ketenangan itu diberi ya, setelah kita mengikuti apapun yang Allah inginkan. Ya artinya berarti, coba saya simpulkan, kita apabila memiliki keinginan maka berusaha untuk meluruskan niat. Dan salah satu tolak ukur bahwasanya kita sudah benar niatnya adalah muncul ketenangan di dalam hati kita, termasuk saat menjalani proses kehidupan dalam keinginan tersebut. Dan nanti, apa yang terjadi dalam proses tersebut kita tetap ridho kepada Allah karena ini adalah Allah yang memutuskan dan nanti hasil apapun kita juga tetap, menerima karena ini adalah keputusan Allah. Kalau tujuan utama dia kan bukan hasil. Tujuan utama dia adalah saat berikhtiar dia mengikuti keinginan Allah atau tidak. Oh jadi bukan hasil Ustaz? Loh kalau hasil kan Allah yang menentukan juga, kita mau apa? Justru Allah menguji manusia, Allah berikan ujian cobaan itu, saat diberikan ujian, manusia itu mengikuti keinginan Allah atau tidak. Kalau hasil kan bonus setelah kita mengikuti keinginan Allah. Berarti kita seharusnya pada saat memiliki keinginan tidak boleh memikirkan hasil dong ya berarti? Ya kita bisa menentukan nggak? Nggak bisa? Nah kalau nggak bisa menentukan apa yang dipikirkan?
Yang kita lakukan itu adalah ikuti petunjuk-petunjuk Allah, maka hasil apapun namanya berserah diri kepada Allah. Kan namanya tawakal itu kan seperti sehingga apa yang Allah berikan kepada orang yang bertawakal, Allah mencintai orang-orang bertawakal. Allah mencukupkan keperluan orang yang bertawakal. Setan tidak bisa menggoda orang-orang yang bertawakal. Artinya memang Allah sudah siapkan nih. Makanya ikhtiar apapun yang kita lakukan itu niatnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukan dalam rangka hasil apapun yang nanti terjadi. Wah, kebanyakan tapi manusia kan kadang-kadang kurang memahami ya. Dia mulai fokus ke hasil, dia lupa bahwa perintah dia ikhtiar itu untuk beribadah, bukan untuk menentukan hasil. Baik. Berarti Ustaz, kalau misalkan kita sudah menjalani proses ikhtiar nih, muncul lagi tuh kepikiran mikirin hasil, jalanin hasil, berarti perbaiki niat atau bagaimana? Ya niat itu kan harus terus diperbaiki karena iblis tidak akan pernah menerima ketika Bapak Ibu niatnya bukan karena Allah. Dia akan berusaha bagaimana mempelesetkan agar yang penting jangan karena Allah. Kalau bukan karena Allah kan jadi sia-sia. Iya, Yang ada cuma lelah, sedih, capek kan. Tapi kalau karena Allah, sesedih apapun, selelah apapun kan insya Allah akan menjadi pahala buat dia. baik. Ya Ustaz, kan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 itu kan menjelaskan tentang agar kita ditolong Allah adalah dengan iman, sabar, dan sholat. Kemudian pada saat kita seperti berperang dengan perasaan di dalam diri kita tentang memperbaiki niat dan kita merasa tidak tenang juga, maka bisa kita ikhtiarkan dengan salah satunya kita kemudian menjalankan sholat gitu. Tujuannya mungkin dengan sholat itulah kita akan menjadi tenang, kita bisa meluruskan niat kita itu bagaimana? Pokoknya gini lah, segala sesuatu kalau kita niatkan karena Allah, hadiahnya di sini Allah munculkan ketenangan. Jadi bukan karena sholat supaya tenang. Tenang itu bonus dari Allah setelah kita memang sholat itu hanya menjalankan perintah. Sabar itu jadi tenang setelah sabar itu niatnya hanya menjalankan perintah. Akhirnya apa? Jalani sabar sholat dengan benar, maka bonusnya adalah janji Allah akan menolong permasalahan kita. Baik. Karena kalau nanti ujung-ujungnya fokus ke pertolongan berarti kasihan juga dong artinya. Gitu Ustaz. Ya, ini luar biasa Ustaz. Artinya ternyata segala yang pada umumnya kita lakukan atau kita pikirkan itu ternyata tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Karena mungkin bukan tidak sesuai, mungkin kurang sadar aja. Kurang sadar. Berarti kita benar-benar harus mencoba memperbaiki niat kita, sampai kita memikirkan hasil pun itu adalah sebuah kesalahan karena memang kita tidak bisa menentukan hasil. Bahkan ketika kita mencoba untuk, dengan melakukan sholat biar ditolong Allah pun itu salah, karena memang sebenarnya ditolong Allah itu pun bonus, gitu. Atau gini lah Ustadz Anas, nggak usah pakai ayat ya. Ustadz Anas jawab aja dalam hati nurani sendiri ya. Hasil itu urusan siapa? Udah itu aja. Ya urusan Allah. Nah udah, nggak usah pakai ayat juga orang tuh tahu semua. Tapi kenapa udah tahu hasil urusan Allah? Kadang-kadang orang tuh orientasinya ke hasil gitu. Loh, tapi kan Ustadz planning, perencanaan, target silahkan. Ah, Target silahkan, perencanaan silahkan, karena memang dalam ikhtiar maksimal. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai target, padahal kita sudah maksimal, ya tetap aja kita nggak kecewa. Karena yang Allah nilai kan bukan masalah hasilnya, sikap dia di dalam menjalani ikhtiar jalannya. nah Ustaz, biasanya kan seorang pada saat memiliki keinginan, Ya, maka, pemikiran berikutnya adalah dia menjalani ikhtiar. betul. Nah, kita tuh sering dengar dengan istilah ikhtiar maksimal. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar maksimal sih? Ikhtiar maksimal itu kan sampai ditolong Allah kan? Sampai ditolong. Oh iya dong. Lah, kalau nggak belum ditolong ya berarti belum masuk. Kenapa harus sampai ditolong Allah? Ya kan memang janji Allah akan menolong. Berarti ketika belum ditolong berarti Bapak Ibu belum maksimal. Iya. Dan tapi kita jangan fokus agar ditolong Allahnya, jalankan perintah saja. Hasil pertolongan itu hanya sebagai tolak ukur bahwa, oh berarti kita sabar kita udah benar, Ya. sholat kita sudah benar. Kan sebenarnya Allah ngasih pertolongan itu sebagai sinyal, oh berarti sabar kita sudah benar. Baik. Karena gaya utama kan bukan pertolongan, tapi sabar dan sholatnya yang benar. Oh iya dong, karena sabar ini syarat salah satu masuk surga. Sholat ini amalan yang pertama kali kan goalnya itu bukan pertolongan. Kalau pertolongan selesai masalah satu kan datang lagi masalah yang kedua. Jadi orang nggak pernah selesai kan. Berarti kesimpulannya apa? Berarti semua kejadian hidup di dunia ini hanya sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ya teman-teman jamaah sekalian, alhamdulillah kita barusan sudah menyimak tentang keinginan yang bagaimana keinginan tersebut bisa kita sesuaikan dari apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Silahkan teman-teman atau para jamaah mencoba untuk berulang kembali mengulangi materi ini sampai benar-benar mendapatkan pemahaman
Dan nanti apabila ada jamaah atau teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi ini, silahkan dicatat di kolom komentar. Semoga nanti dari situ kita akan memberikan penjelasan tambahan dari podcast yang saat ini kita jalani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.